Cerita dibuka dengan seorang ahli astrobiologi bernama Dr. Jeff Morrow yang pergi berlibur dengan kedua anaknya, yaitu Lenny dan Adam. Mereka berencana untuk menghabiskan waktu liburannya dengan berkemah bersama. Tapi sebelum sampai ke tempat perkemahan, mereka harus berhenti sebentar di observatorium untuk mengurus pekerjaan Jeff. Meskipun Leanne protes karena mereka akan mengulur waktu untuk sampai ke perkemahan, namun pekerjaan itu harus dilakukan agar Jeff tetap bisa menghidupi dua anaknya. Sesampainya di observatorium, Adam mendeteksi adanya entitas yang bergerak menuju ke bumi. Ternyata, 1 tahun sebelumnya, Jeff juga sedang mengamati sinyal anomali yang disebut dengan sinyal Rubicon karena munculnya dari arah yang sama. Jeff kemudian menghubungi Dr. Cat dari NASA untuk mengkonfirmasi sinyal apa yang didapatnya. Awalnya Jeff berpikir kalau sinyal itu dari pelatihan militer atau proyek swasta. Namun ternyata pada saat itu tidak ada jadwal kegiatan dari militer maupun perusahaan swasta. Setelah mendapat kabar tersebut dari Morrow, pihak NASA pun segera menghubungi Presiden McCoy. Mereka pun menyadari kalau sinyal itu berasal dari sebuah bola besar mengkilap berwarna hitam pekat yang melayang di sungai timur dekat dengan kota New York. Bola besar itu disebut dengan UAP, Unidentified Aerial Phenomenon. Karena situasi tak biasa ini, McCoy pun menyuruh sekretarisnya yaitu Asiger untuk menyiagakan garda nasional. Tak hanya itu saja, ia juga ingin membentuk tim penelitian rahasia untuk mengulik benda apa sebenarnya itu. Di sisi lain, Jeff membatalkan rencana perkemahnya dengan anak-anak dan pindah ke rumah pertanian. Sementara itu, Essie mengundang penasihat sains yaitu Dr. Grace Whitney untuk bergabung dalam tim penelitian rahasia. Dr. Grace mengungkapkan kalau entitas itu memiliki bentuk yang bulat sempurna dan padat. Tentunya entitas itu tak mudah untuk dihancurkan seperti kaca biasa. Ditambah lagi banyak pihak yang meyakini kalau bola itu tidak berasal dari bumi. Presiden McCoy lalu menanyakan tentang Dr. Jeff yang menjadi orang pertama yang menemukan entitas ini. Sebelumnya Dr. Grace pernah bertemu dengan Jeff setahun yang lalu dan membahas tentang sinyal anomali Rubicon yang Jeff temukan. Pada saat itu Dr. Jeff berspekulasi kalau anomali Rubicon mencoba untuk mengirim sinyal komunikasi. Namun Dr. Grace malah menepis teori Jeff dan mengklaim kalau itu hanyalah sinyal radio yang dipancarkan oleh hidrogen. Akan tapi Presiden McCoy lebih percaya dengan Jeff yang merupakan ahlinya, dan jika saja dulu Dr. Grace mendengarkan teori Jeff, maka kejadian ini mungkin tak terjadi. Jadi Presiden McCoy ingin mengajak Dr. Jeff untuk bergabung dalam tim rahasianya. No answer. I told him it was urgent and to call me back. Di tempat lain, tepatnya di rumah pertanian Jeff, tiba-tiba helikopter mendarat yang ternyata adalah Kapten Sean Jeffrey dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Patrick yang dikirim Presiden McCoy untuk menjemput Jeff. Awalnya Jeff menolak untuk ikut karena ia lebih mementingkan waktu liburannya dengan anak-anak. Ditambah lagi ia takut dengan ketinggian. Tapi saat Kapten Sean menjelaskan kalau ini masalah yang genting, akhirnya Jeff pun mau asalkan Sean memberikan radio komunikasinya untuk Adam dan Lenny agar Jeff tetap bisa berkomunikasi dengan kedua anaknya. Sementara itu, Essie melaporkan ke McCoy kalau mereka sudah membangun trimeter yang kokoh di sekitar Sungai Timur. Selain itu, mereka juga sudah mengevakuasi semua warga sipil yang ada di sekitarnya. Sampai saat ini, entitas bola itu masih diam saja dan tak ada pergerakan sedikit pun. Di samping itu, Sean mengkonfirmasi ke Jeff kalau sinyal Rubicon yang ditemui oleh Jeff setahun yang lalu itu berhubungan dengan bola UAP sekarang. Jadi Sean berharap Jeff menemukan cara agar bisa berkomunikasi dengan bola tersebut. If it comes out, we can look at our options. Thank you, Captain. Sean kemudian menghubungi McCoy dan mengungkapkan kalau mereka akan mengerahkan beberapa drone agar bisa melihat lebih dekat ke bola besar itu. Dan jika entitas bulat itu melakukan serangan,
maka mereka siap untuk menyerang balik atau menghancurkan entitas tersebut. Essie kemudian menjelaskan kalau ia sudah menyiapkan kapal selam Trisula di pelabuhan Sungai Timur yang dilengkapi dengan torpedo. Lalu mereka juga menyiapkan 10 helikopter Black Hawk lengkap dengan senjatanya dan barisan tank dengan meriamnya. Tak hanya itu saja, 5 pesawat tempur F-35 juga akan diterbangkan di atas entitas bulat tersebut. Kemudian saat drone yang dikerahkan Jeff mengeluarkan laser infrared, bola itu langsung bereaksi dengan mengeluarkan banyak senjata dan menembaki drone-drone itu. Melihat serangan tak terduga dari entitas tersebut, McCoy pun langsung minta 10 Black Hawk agar melakukan serangan ke bola itu. Tetapi, lagi-lagi bola besar itu menyerang semua helikopter Black Hawk sehingga serpihan ledakannya mengenai helikopter Sam. Bahkan, entitas itu juga meledakkan semua tank yang mulai melakukan serangan. Karena serangan yang berturut-turut, entitas bulat itu mulai bergerak maju dan menabrak gedung di depannya. All forces, authorization Alpha Bravo, 5-5, fire! Awalnya mereka berpikir kalau entitas itu hanya ingin bersembunyi dari serangan militer di balik gedung-gedung. Namun benda bulat tersebut terus jalan lurus dan merusak perkotaan. Terlihat kalau entitas itu pergi menuju tempat yang dituju karena benda itu berjalan lurus tanpa berbelok sedikit pun dari jalurnya. Alhasil McCoy pun menyuruh yang lain agar mengevakuasi para warga ke tempat yang aman. Di saat yang sama, Jenderal Vergas memerintahkan 10 jet tempurnya untuk menyerang UAP dengan tujuan menghentikannya. Namun Dr. Jeff berpikir kalau itu adalah ide yang buruk karena bisa saja serangan dari jet tempurnya malah bisa menyebabkan lebih banyak korban. Alhasil Jenderal Vergas pun langsung menghentikan perintahnya itu kepada anggota jet tempurnya. Raptors coming in weapons high. We work smart and we find a weakness. Breaking off attack. That's gonna be all of us if we don't figure out a way out of stop. Sementara itu, entitas bulat tersebut mulai berjalan perlahan setelah melewati bangunan pembangkit listrik. Jadi Sean dan Jeff pun mulai mendekatkan helikopter mereka ke entitas itu. Namun ada salah satu helikopter yang juga ikut mendekati entitas tersebut, sehingga benda bulat itu mengira kalau mereka musuh dan melakukan serangan. Alhasil, helikopter Kapten Sean pun mengalami kerusakan cukup fatal dan mendarat cukup keras. Untungnya mereka berdua selamat dan kemudian pergi ke markas komando. Sedang Presiden McCoy melakukan pertemuan dengan pemimpin negara lain. Kapten Sean dan Jeff lalu bertemu dengan Essie, Jenderal Vergas, dan juga Dr. Grace. Essie mengatakan kalau mereka akan menunggu saat entitas itu masuk ke dalam teluk. Dengan begitu mereka akan menyerangnya dari segala arah. Namun Dr. Jeff menjelaskan sehebat apapun senjata militer yang mereka punya, maka tak akan berpengaruh pada entitas bulat itu. Meskipun begitu, mereka akan tetap mencobanya. Lalu saat pasukan jet tempur kembali melakukan serangan, bola besar itu dengan cepat menyerang balik. Selain itu, UAP juga sekarang menggunakan teknik baru, yaitu dengan menangkap tembakan dari para militer dan kemudian melemparkannya kembali. Alhasil, benda bulat itu pun tetap utuh pada bentuknya. Bersamaan dengan itu, Dr. Grace menunjukkan rekaman di mana UAP melintas di bangunan pembangkit listrik dan mendapat sengatan listrik. Seketika, entitas bulat itu pun mulai jalan melambat, sehingga Dr. Jeff berspekulasi kalau sengatan listrik itu mungkin melemahkan benda bulat tersebut. Namun untuk meneliti hal ini harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Di saat yang sama, Essie mendapat telepon dari pusat studi penelitian Eropa yang memiliki rencana untuk melemahkan entitas dengan cara menyuntikkan muatan nitrogen cair ke dalam UAP sehingga membekukan entitas tersebut. Dan jika benda bulat itu sudah beku, maka mereka akan menghancurkannya dengan rudal. Karena mereka tak ada rencana lain, jadi Presiden McCoy pun menyetujui cara tersebut. They have a workable plan. Do you? What? At the 87 Air Base wing. I'm glad they were able to evacuate. Now
Kapten Sean dan Jeff lalu kembali naik helikopter untuk mengintai jalannya rencana tersebut. Selang tak lama, nitrogen itu mulai dilepaskan ke permukaan UAP. This thing has killed thousands of people. Upaya mereka untuk membekukan UAP pun berhasil, dan setelah itu mereka bersiap untuk melepaskan rudal ke entitas tersebut. Namun saat ditembakkan, ternyata rudal itu hanya menghancurkan lapisan bekunya saja. Karena serangan itu, akibatnya UAP pun menjadi semakin agresif. Masalah kekacauan ini pun kini mendapat perhatian secara global, dan semua negara berusaha bekerja sama untuk mencari cara agar menghentikan entitas bulat tersebut. Setelah kejadian itu, Jeff mendapat telepon dari Dr. Cat dari NASA yang mendeteksi kalau entitas bola dengan bentuk yang sama juga ditemukan di dekat matahari dan Jupiter. Your fast radio burst theory, your Rubicon symbol, No what? the FRB have the same point of origin. And they're in our solar system close to Jupiter. Situated around Jupiter, you kidding? Selain itu, Dr. Grace juga memberitahu Presiden McCoy kalau ia berhasil mendeteksi adanya 10 entitas bulat lagi yang ada di luar angkasa, sehingga mungkin serangan besar-besaran akan terjadi dalam waktu dekat. Imperial ships ready to finish the job. He said was extraterrestrial communication. You give us a roadmap to where they're hiding. Well, we don't. Give me Captain Jeff, you got to You talk to Dr. Whitney. McCoy yang mendapat kabar ini pun langsung menghubungi Jeff dan memberitahu kalau entitas bola itu sedang mengumpulkan pasukan entitas lainnya dan memasang posisi strategis untuk menyerang bumi. which is the real seat of power in this country. And it just relays our defenses to its main fleet. And invade when the resistance has been eliminated. I concur with Dr. Devlin and Dr. Morrow. We need you here in DC to formulate a new plan of attack. Soldiers need to be prepared. Alhasil, Jeff pun langsung terbang menemui Presiden, sedang Kapten Sean pergi untuk menjemput kedua anak Jeff dan membawanya ke rumah orang tuanya di Pennsylvania, yang kemudian akan menuju ke tempat yang lebih aman, yaitu di depot militer Tobyhanna. Saat bertemu kembali dengan McCoy, Jeff menyadari kalau pelepasan listrik bisa saja mesin merusak entitas bulat itu. Hal ini karena entitas tersebut memiliki medan gaya sendiri. Jenderal Vergas pun menyarankan agar memilih area untuk melakukan serangan yang penuh dengan EMF atau medan elektromagnetik untuk menjebak entitas tersebut. Dan area yang cocok adalah di area Gedung Putih karena memiliki banyak generator EMF. Rencananya mereka akan menghentikan entitas bulat itu dengan sengatan EMF untuk merusak medan gayanya. Lalu mereka akan mengujani dengan beberapa serangan rudal dan kemudian berakhir dengan mengubur entitas itu di bawah tanah. Nah, di dalam bawah tanahnya itulah terdapat zona listrik yang akan melumpuhkan keseluruhan entitas tersebut. Took me forever to notice this, but it's soft at this point, right? See this before. All I did was ring the bell at round one. On, off, on. Doctor, what are we looking for? Like this thing, it turns on its force field. Operators in its surrounding buildings in case of. Tanpa berlama-lama, mereka pun memulai rencana tersebut. Awalnya rencana berjalan cukup lancar, tapi saat entitas itu diberi sengatan listrik penuh, Water, target status. tiba-tiba ledakan besar terjadi dari entitas bulat tersebut. Dari situlah mereka sadar kalau entitas itu sudah mengirim sinyal berbahaya ke entitas lain yang ada di planet Jupiter. Dan hanya beberapa saat saja, 10 entitas bulat lainnya mulai bergerak cepat dari Jupiter menuju bumi dan memasuki area Rubicon. Area pertama kali Jeff menemukan entitas tersebut. Melihat keadaannya semakin genting ini, Jenderal Vergas pun mengungkapkan kalau mereka tak sanggup lagi melakukan serangan. Karena bahkan jika seluruh IMF di bumi dikerahkan pun tak akan cukup untuk menghentikan 10 entitas UAP. Sementara itu, salah satu entitas mulai memasuki area Gedung Putih. Alhasil, para jet tempur pun langsung menyerbu memberikan serangan tanpa henti. Setting up a perimeter of tanks and mobile artilleries.
targeting systems have been successfully Di saat itulah SC mengungkapkan kalau mereka memiliki senjata laser di orbit. Dan mungkin saja senjata itu bisa digunakan untuk radiasi elektromagnetik dengan skala besar. Lalu saat salah satu entitas terperangkap di zona IMF, mereka segera menembaki entitas tersebut dan juga laser orbital mulai menargetkan tembakannya. Kemudian saat laser orbital berhasil ditembakkan, seketika alien-alien di dalamnya pun keluar dan mencoba melarikan diri dari entitas bulat tersebut. Tetapi di saat yang sama, ledakan besar terjadi dan menghancurkan semuanya, termasuk area gedung putih. Alhasil kini entitas bulat itu pun berhasil dihancurkan sepenuhnya, sedangkan Dr. Jeff mengalami luka ringan dan ditiliki oleh Adam, Lenny, dan juga McCoy. Presiden McCoy lalu menjelaskan kalau entitas yang tersisa menyadari ketahanan serangan militer bumi, sehingga mereka memutuskan meninggalkan area Rubicon dan kembali ke planet asalnya, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Alien Rubicon. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.